kalau usaha lempuk durian ini kita itu harus pertama memang ada jiwa wirausaha. Jadi kita tuh mau siap mental. Jadi namakan usaha itu ada masanya kita untung besar, tapi kadang masanya kita ada rugi besar. Dan juga kalau usaha lempuk durian ini termasuk kategori modal besar, karena kita lempuk ini kita produksi itu bukan langsung jadi uang, kita simpan dulu, masukkan sudah jadi lempuk, masukkan dalam belet, lalu waktu kita banyak dapat uang tuh waktu hari besar saja, Imlek, waktu Natal atau hari raya Idul Fitri. Itu penjualan itu besar, banyak. Perkenalkan, saya Pak Zainal, usaha di bidang penjual buah durian dan lempuk durian. Jadi awal dari saya bikin lempuk ini terinspirasi karena waktu musim durian itu buah banyak, harganya anjlok, jadi tidak ada harga. Lalu saya terpikir ini buah waktu musiman ini bisa diproses supaya lebih ada nilai jualnya, ada nilai tambah. Nah, jadi saya coba bikin lempuk durian. Awalnya saya bikin tuh tahun 2017. Nah, jadi saya bikin yang tadinya durian itu hanya seharga Rp5.000 per biji. Dengan saya bikin lempuk itu 1 kilo lempuk itu minimal 7 biji durian. Nah, jadi seharusnya harga durian itu hanya Rp40.000. Saya bikin lempuk bisa jadi harga Rp120.000. Nah, alhamdulillah produksi saya setiap tahun selalu bertambah dan pelanggan reseller itu alhamdulillah sudah di mana-mana. Awal mula saya produksi tahun 2017 itu berkisaran hanya 100 kilo, lalu naik sampai sekarang tahun 2023 sudah bisa mencapai 3 ton per tahun penjualannya. Nah, dibikin lempuk itu pakai kuali ukuran 30, diameter 30. Jadi sebanyak 10 kilo daging durian, 2,5 kilo gula pasir. Jadi proses pembikinannya itu memakan waktu kurang lebih 2 jam. Nah, jadi setelah daging durian itu dibikin jadi lempuk, setelah itu lempuknya masih panas, itu dicetak, ditimbang dulu, timbang ukuran 200 gram atau 100 gram. Udah ditimbang, dicetak. Nah, udah dicetak itu dijemur lagi. Nah, karena apa? Kalau dijemur ini kan dua dia. Keuntungan pertama, dia lebih tahan lama. Nah, karena kalau lempuk durian ini memang tidak pakai pengawet. Nah, jadi dia dijemur, solusinya biar dia lebih tahan lama. Yang tadinya kalau tidak dijemur itu hanya ketahanannya 1 bulan di suhu ruangan, dengan dijemur itu bisa 2 bulan itu ketahanannya. Nah, setelah lempuk itu dijemur kurang lebih setengah hari, itu kita dinginkan. Nah, setelah lempuk itu dingin baru dibungkus. Nah, dibungkus, ini hasilnya, hasil sudah dibungkus ini. Nah, kalau ini ukuran 100 gram per batang, jadi 5 batang ini 500 gram, ukuran setengah kilo. Nah, kalau yang ini kemasannya lebih premium, ini kemasan 1 kilo ini, bisa 10 batang kali 100 gram atau 200 gram kali 5 batang. Nah, ini kami pasarkan itu harga ecerannya itu untuk sekarang ini 180.000 per kilo untuk harga eceran. Kalau untuk itu harga reseller, ada orang untuk jual lagi itu harganya itu 150.000 per kilo. Jadi harga durian ini tergantung musim durian. Kalau musim duriannya banyak, otomatis durian itu murah, harga lempuk pun ikut murah. Nah, jadi kalau waktu banyak, kemarin itu hanya 120.000 saja per kilonya. Nah, sekarang ini karena durian itu tidak terlalu banyak, jadi 1 kilonya tuh 180.000.
Lempuk durian Bang Jai ini di pasaran lokal dan nasional. Malah pernah dikirim ke Kucing sama Brunei. Nah, kalau durian ini kita produksi itu durian lokal. Karena Kalimantan Barat ini termasuk daerah sentra durian di daerah perhuluannya. Nah, durian gunung sama durian di dataran rendah, dataran merata begitu. Karena kalau durian lokal, durian alam ini punya kelebihan daripada durian budidaya. Kalau durian Musang King umpama memang dia durian terkenal ya manis apa kan. Cuma kalau Musang King tuh kalau 10 biji kita makan sama semuanya rasanya sama begitu aja. Tapi kan durian lokal kalau 10 biji kita buka kita makan 10 rasa. Dan juga kelebihan durian lokal ini dia itu duriannya itu matang jatuh. Jadi udah betul-betul matang tuh jatuh baru kita produksi. Kalau Musang King atau durian budidaya kan matangnya matang mengkal, dipanjat, dipanen dari atas kan. Nah, itu jadi kualitasnya tuh masih menang dengan durian lokal lah. Jadi alami. Produksi kami pribadi kami memang tidak campur. Kami bikin lempuk durian komposisinya hanya 2 aja, daging durian sama gula pasir. Nah, jadi maka kami jual 180.000. Mungkin ada yang jual lebih murah, tidak tahu bagaimana komposisinya kan. Nah, jadi kita benar-benar asli duriannya, tidak dicampur duriannya. Dan saya ini bikin lempuk, alhamdulillah saya bisa mengolahkan anak 3. Nah, saya ini kebetulan single parent. Nah, jadi yang anak saya 3 cewek kan. Jadi mamanya udah meninggal, jadi saya sendiri menyekolahkan anak. Jadi yang tua itu alhamdulillah sudah jadi bidan dah sekarang itu. Nah, di Dokes Polda kan. Yang nomor 2 kuliah. Nah, yang nomor 3-nya itu masih mondok di pesantren. Nah, itu. Dan juga bangun rumah, baguskan rumah, alat-alat produksi itu alhamdulillah sudah beli dah untuk mesin pemisah daging durian sama mesin untuk ngedak mesin durian. Cuma yang pemisah daging durian itu sudah dipakai. Kalau yang mesin pengodak durian itu belum dipakai karena perlu perbaikan. Nah, itu. Kalau ini Pak, boleh agak balik sedikit tuh, kenapa sih duriannya jadi dibilang Bang Jai? Apa ada cerita khusus Pak dari penamaan ini? Kalau penamaan Bang Jai ini ya tidak ada sih, karena dia pelanggan tuh mudah mengenal dan mengingat. Nah, jadi kalau lempuk durian Bang Jai ini kan hanya kependekan nama saya. Jai ini kan nama saya Zainal, jadi kan Bang Jai. Jadi kalau Bang Jai itu di telinga pelanggan itu tidak asing begitu, jadi enak diingat. Nah, asal ingat lempuk, ingat durian, ingat Bang Jai. Nah, kan jadi sinkron dan kena dia sama produksinya gitu. Jadi tidak ada cerita lain itu. Memang biar mudah diingat begitu. Oke, kalau untuk mengakali ya, kalau dodo ini konotasi orang itu bisa dari pulut, dari labu, dari kates, dari macam-macam lah kan. Kalau lempuk ini kan bahasa Melayu. Jadi lempuk ini udah terkhusus itu memang durian. Jadi kalau durian tuh dibikin dodol sama juga, cuma kalau dodol tuh kalau kayak di Garut itu kan ada dodol durian, cuma dia duriannya tuh hanya perasa saja. Nah, jadi dodol rasa durian. Kalau kami ini lempuk durian, jadi tidak mau bilang dodol durian. Kalau bahasa Indonesianya betul, itu dodol durian. Nah, kami lempuk durian ini kan bahasa Melayu lah. Bahasa lempuk tuh, diambil dari bahasa Melayu. Oke, kalau saat ini produksinya apakah pengaruhi hanya dari musim saja atau seperti apa? Atau bisa terus? Kalau 3 tahun pertama saya berkecimpungan di bidang lempuk ini, memang saya ini tergantung musim. Kalau waktu musimnya ada murah, saya produksi. Kalau enggak, ya enggak ada. Tapi sekarang tuh alhamdulillah saya itu udah ada solusi supaya produksinya itu misalnya tidak putus dalam 1 tahun. Jadi caranya saya waktu durian tuh banyak,
daging durian tuh saya bikin lempuk, masukkan demblek. Lalu ada juga daging durian itu saya bekukan dalam freezer. Jadi kalau sudah dibeku dalam freezer, alhamdulillah freezer saya itu ada 4 unit. Nah, jadi 4 unit itu bisa nampung 1,5 ton daging durian. Jadi begitu musim durian tidak ada, yang lain-lain mungkin tidak produksi karena tidak ada bahan baku. Sementara Bang Jai alhamdulillah bahan bakunya tuh kita ada nyetok. Nah, kita bekukan, jadi begitu pelanggan itu pesan, baru kita produksi lempuknya. Nah, kita pun produksinya skala itu yang terbatas sesuai dengan pesanan pelanggan. Namakan usaha itu ada masanya kita untung besar, tapi kadang masanya kita ada rugi besar. Nah, dan juga kalau usaha lempuk durian ini termasuk kategori modal besar, karena kita lempuk ini kita produksi itu bukan langsung jadi uang, kita simpan dulu, masukkan sudah jadi lempuk, masukkan demblek, lalu waktu kita banyak dapat uang tuh waktu hari besar saja, Imlek, waktu Natal atau hari raya Idul Fitri. Nah, itu penjualan itu besar, banyak. Nah, kalau hari biasa nih enggak terlalu besar lah. Nah, jadi intinya kita usaha ini mau sabar, lalu kita tuh harus berinovasi. Nah, jadi pemasaran saya ini waktu baru-baru usaha lempuk ini saya berjuang, tidak langsung udah besar begini. Saya dari nol sampai saya ini pernah itu ngasong di Semarang, di Simpang 5 Semarang itu. Saya jajakan nih lempuk durian nih sebelum ada pelanggan itu. Saya cari pelanggan, saya jajakan itu. Alhamdulillah berjalannya waktu, pelanggan udah bertambah, ada juga reseller. Sekarang udah enggak lagi saya kemana-mana. Kalau usaha mau maju itu mau sabar, istilahnya mau tahan banting lah. Jadi mustahil usaha itu mau maju kalau kita itu enggak ada di mereka untung ruginya. Enggak mungkin orang tuh untung terus tuh lalu dia bisa maju. Pasti ada rugi. Di rugi itulah kita dapat ilmunya. Nah, tanpa rugi kita enggak ada ilmu. Nah, dengan kita rugi, kayaknya membuat kita ini berpikir bagaimana supaya kita ini tidak rugi, syukur-syukur kita bisa untung begitu. Nah, Sendiri